Selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu dengan saya kembali, Reslinawati Hutagalung. Pada video pembelajaran ini, kita akan memaparkan atau membahas tentang jenis-jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf deskripsi spasial, paragraf deskripsi objektif, dan paragraf deskripsi subjektif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang paragraf deskripsi spasial. Teks paragraf deskripsi spasial ini merupakan teks yang dibuat berdasarkan pendeskripsian ruang dan waktu. Nah, di sini kamu bisa menjelaskan atau menggambarkan atau mendeskripsikan ruang. Apa itu ruang? Contohnya, di dalam ruangan itu rapi, kotor, bersih, dan lain-lain. Sedangkan menggambarkan waktu, contohnya di situ senja hari, kemudian malam hari, pagi hari, sore hari, dan lain-lain. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelaskan jenis benda apa yang ada di dalam ruangan itu dan tata letaknya. Contohnya, di dalam ruang kelas kami terdapat meja dan kursi yang ditata secara rapi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, paragraf deskripsi objektif, yang mana dalam paragraf deskripsi objektif ini, yaitu teks yang berisi gambaran tentang sesuatu secara objektif, tanpa menambahkan opini atau pendapat pribadi dari si penulis. Nah, di dalam teks deskripsi objektif ini, memang dia di situ betul-betul menggambarkan apa adanya. Dalam teks deskripsi objektif ini tidak ada di situ tambahan opini atau pendapat pribadi si penulis. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Ini adalah kebalikan dari objektif ya, anak ibu ya. Nah, yang mana teks ini berisi gambaran keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Penulis boleh menambahkan opininya dalam menjelaskan sesuatu, yang artinya dalam paragraf deskripsi subjektif ini mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Oke? Nah, kemudian yang kedua, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Tadi, secara umum, paragraf deskripsi dibagi menjadi 3 ya, nah Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas jenis teks berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, teks deskripsi dibagi menjadi 2, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Nah, yang pertama kita bahas tentang deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Teks tersebut hanya berdiri sebuah tulisan berbentuk teks deskripsi. Misalnya, ketika kamu membayangkan salah satu teman secara fisik, ya kan? Nah, di mana kamu menggambarkan tingginya, bentuk badannya, dan lain-lain. Nah, dikatakan berdiri sendiri karena teks tersebut dia berisi atau berbentuk teks deskripsi. Ya, nah yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Mengapa dikatakan menjadi bagian dari teks lainnya?
Karena pada paragraf deskripsi berada dalam sebuah teks lainnya, seperti contohnya novel, cerpen, lagu, atau iklan. Nah, bisa anak-anak ibu baca dalam bukunya halaman 8 sampai 9. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan dari isi teks deskripsi? Yang pertama, sebelum kita menentukan isi dari teks deskripsi, kita terlebih dahulu menentukan perincian informasi dalam teks deskripsi. Nah, anak ibu, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat rincian, ya kan? Nah, yang mana kalimat rincian itu adalah sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan, informasi, atau sebagai rincian detail tentang kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Dengan demikian, perincian informasi adalah kalimat penjelas yang merupakan rincian detail dari kalimat utama. Nah, pada minggu lalu anak ibu sudah membuat ciri objek, tujuan, dan rincian isi dari teks semangka, ya kan? Nah, contohnya, objeknya semangka. Tujuannya contohnya menggambarkan dari ukuran semangka. Berarti pada rincian, dia menjelaskan tentang contohnya semangka berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi ukuran besar, sedang, kecil. Seperti itu ya, anak ibu ya. Nah, kemudian bagaimana membandingkan dua teks? Yang pertama, kita mencari perbedaan. Dan yang kedua, kita mencari persamaannya. Nah, bisa anak-anak ibu lihat pada bukumu halaman 17. Sudah? Nah, yang pertama kita akan membandingkan perbedaan. Apa saja yang akan dibandingkan? Dalam perbedaan ada 3. Yang pertama, topik yang dideskripsikan. Topik apa yang dideskripsikan pada teks 1? Sudah? Dan topik apa yang dideskripsikan pada teks 2? Kemudian rincian teksnya, apa-apa saja yang dirincikan di dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, pola pengelompokan isinya. Sudah? Contohnya mengelompokkan bagian-bagian apa dia. Kemudian yang kedua, persamaan. Nah, namanya persamaan berarti ada pada teks 1 dan 2. Yang pertama, cara mengembangkan isinya. Dan yang kedua, isi dapat ditangkap dengan menggunakan panca indera apa dia. Atau cerapan panca indera apa. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Nanti kita akan lanjutkan pada forum diskusi melalui grup Messenger. Anak-anak Ibu, tugasmu nantinya kamu lihat bukumu pada halaman 12. Pada halaman 12, latihan 1. Kemudian halaman 16, latihan 1. Nah, di situ kamu akan menentukan yang menjadi isi dari teks 1 dan isi dari teks 2. Oke, anak-anak Ibu, semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian pahami dan soal-soalnya, latihannya bisa kalian kerjakan. Terima kasih, selamat pagi.